Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Oh, Ade. Makan dulu, Mas. Karena masih COVID, Nak ya. Jadi kita bersama kayak gini aja. Nggak usah bersentuhan. Sehat, Ade. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh, pucat kami udah makan? Udah, Tadi sarapan? udah. Kenapa? Telat bangun. Telat bangun. Jajan udah? Udah. Udah ya. Iya, ini nampak kali pucatnya. Tapi nggak apa-apa ya. Sehat kan? Sehat. Oke, kali ini kita akan melakukan layanan konseling individu. Jadi Adi dipanggil ke sini. Tadi siapa yang manggil, Nak? Ibu wali kelas. Ibu wali kelas. Disuruh datang menjumpai Bu Sumarni. Bu Sumarni. Jadi sebelum kita masuk ke sana ke yang lebih jauh, kita berdoa dulu, Nak ya, biar kita mendapatkan keberkahan di kegiatan kita ya. Ibu pimpin doanya, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Nah, di sini kan kita akan lakukan layanan konseling individu, dan di sini kita akan cerita nanti akan adik ibu panggil ke sini untuk kita selesaikan masalah adik. Adapun tujuan daripada layanan konseling individu adalah untuk membantu adik atau konseling dalam menyelesaikan masalah yang adik hadapi ya. Nah, di sini ada azas yang harus kita jaga, yaitu azas kerahasiaan ya. Jadi di sini apa yang kita bicarakan hari ini tidak mungkin sampai keluar. Jadi ini bentuknya rahasia. Selama maka ibu di sini kita akan menggunakan waktu lebih kurang 45 menit atau 1 GP. Jadi tidak ada istilahnya nanti ade yang nggak berani mengungkapkan, tidak berani bercerita. Ada juga harus ada terbuka di sini. Kita harus saling keterbukaan, ade harus berani ngomong. Apapun yang ade rasakan harus berani ngomong ya. Jangan nanti saya nggak berani, takut atau sebagainya ya. Paham ade ya? Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, tadi waktu dipanggil siapa nama wali kelasnya, Nak? Ibu Silvi. Bu Silvi. Ketika dipanggil Bu Silvi, perasaan ade kayak gimana? Deg-degan, Bu. Deg-degan. Kenapa? Karena pasti ada kesalahan yang ada dilakuin, makanya dipanggil ke sini. Oh gitu. Berarti ketika langsung dipanggil dengan Bu Silvi, tadi udah mikir ya, ade buat salah atau apa gitu ya. Jadi menurut ade buat salah memang. Iya, buat salah. Yuk kita relax loh, Mak. Jangan seperti ini, sepertinya ade kayak ketakutan, kayak ada beban, misal seperti itu. Jadi kalau kita nggak relax, ade nggak akan bisa bercerita, ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah yang bagaimana kan ibu nggak marah-marah, ya. Di sini sengaja ibu mengundang ade, ibu panggil ade untuk kita menyelesaikan, untuk ibu kita mencari solusi terhadap permasalahan yang ade hadapi. Jadi dengan yang kita lakukan kali ini bisa membuat ade itu keluar dari masalah ini, ya. Jadi tidak perlu takut. Nah, jangan ketika dipanggil kurang takut ya, serem aja, ya. Ibu tanya dulu, wali kelas pernah panggil ade? Pernah, Bu. Pernah. Beberapa kali Dengan permasalahan yang sama. Ini apa masalahnya? karena Sering terlambat. Jadi dalam pikiran ade itu ketika tadi ibu panggil udah ada pemikiran hal itu ya. Kemudian guru-guru mapel yang lain, entah seperti matematik, kimia, fisika, ada yang menegur atau pernah dipanggil juga? Paling ditegur Bu kalau sering telat masuk. Oh, paling telat masuk ya.
karena memang ini ya udah beberapa kali ya. Kalau tugas bagaimana? Kalau tugas kadang-kadang ada yang nggak ada buat juga Bu. Oh gitu. Telat. Jadi di sini Ibu kan mendapatkan informasi nih dari wali kelas, dari guru mapel, kemudian Ibu juga lihat rekap absensi kan. Ada yang beberapa kali Ibu lihat memang ada permasalahan dengan terlambatnya. Ya, ada beberapa kali yang memang ini terlambat. Kemudian Ibu lihat yang terdahulu, nah kayak gitu kan. Ibu lihat, Ibu bandingkan yang terdahulu dengan yang sekarang. Memang ada perubahan perilaku di situ, ada perubahan yang dilakukan. Yang sebelumnya istilahnya memang kan ini jadi bahan perbandingan nak ya. Karena kan kamu kelas 2 nih, nah, kayak gitu kan. Jadi kemarin juga kayaknya nggak ada masalah. Nah, paling pun kalau ada terlambat sekali 2 kali, nah mungkin kalau sekali 2 kali kan hal yang wajar. Minta coba, minta sakit perut, kita pergi apa di jalan kan biasa. Nah di sini Ibu lihat berdasarkan data rekap absensi, Ibu lihat di situ lumayan ada. Kemudian ditambah lagi dengan wali kelas menyampaikan ke Ibu. Kemudian juga istilahnya wali kelas kan juga mendapatkan informasi dari beberapa guru. Jadi sinkron di sini. Jadi sinkron apa yang memang menjadi permasalahan yang dirasakan, kemudian dengan data yang Ibu dapatkan. Jadi di sini Ibu tidak membuat-buat, ketika panggil lagi nggak ada data, nggak ada informasi apapun, suka-suka hati Ibu nuduh HD kan kayak gitu ya kan. Jadi memang Ibu dapatkan dari rekap absensi, kemudian juga dari beberapa guru yang menyampaikan dan juga ya. Nah sekali lagi Ibu ingatkan, nggak usah takut ya dia, ya nggak usah takut. Jadi kita memang di sini untuk terbuka, ya. Kita di sini ingin menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan adik. Nah dari istilahnya yang tadi apa? Sering terlambat ke sekolah. Jadi kita harus tahu dulu nih apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi ketika kita sudah tahu, baru kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Betul nggak seperti yang Ibu bilang? Iya. Jadi kalau kita nggak tahu, Ibu nggak tahu kan apa yang harus kita lakukan nih. Nah kayak gitu. Karena nanti yang membuat perubahan perilaku itu juga Adik sendiri, ya bukan Ibu kan? Nah, Ibu hanya mengarahkan, iya. Kemudian Ibu sekarang mau dengar deh cerita Adik, nah, yang apa sih yang menjadi alasan bisa seperti itu? Kok bisa sih tiba-tiba yang dulunya tidak ada nih, terlambat enggak, kayak gitu. Kok tiba-tiba sekarang ada perubahan yang bisa seperti itu? Kok dulu di kelas 1 adem, ya maksudnya memang iya, memang istilahnya Ibu bilang tadi paling pun sekali 2 kali karena memang situasi di jalan macet kah, karena memang sakit perut kah paginya, karena bocor ban, kita nggak tahu kan. Nah bisa seperti itu, entah nggak dapat yang antar atau sebagainya, sekali-kali gitu. Ini hampir seminggu ada 2 kali, ada 3 kali, nah seperti itu. Jadi memang harus harus kita umumkan bagaimana solusinya. Paham dia? Nah di sini coba deh Adik bercerita dulu biar Ibu tahu. Jadi gini Bu, Adik sering begadang karena pertama-tama kan dulu Adik nggak punya HP Android, masih pakai HP tenak-tenak tuh. Terus dibeli HP sama mama, jadi kayak sekarang download aplikasi, nonton YouTube, jadi kayak lale dengan HP itu. Oh, berarti ceritanya ini ada HP baru ya? HP baru, siapa yang beliin nak? Mama, kenapa dibeliin HP? Nggak tahu, mama janji hari itu karena udah lama kali nggak ada HP, jadi dibeli. Itu tuh masih pakai HP mama. Kemarin-kemarin tuh masih pakai HP mama kayak gitu. Dan ada HP cenak-cendut itu juga ya, HP yang bisa untuk ini, untuk berkomunikasi aja ya. Sekarang HP Android. Jadi di rumah asik dengan HP aja kayak gitu ya. Jadi ini permasalahannya di mana? Terus karena lali sama HP, malamnya nggak tidur Bu. Nggak tidur. Nonton film di YouTube. Oh. Main IG. Kayak hal baru ya. Suka drakor nggak? Suka. Kadang-kadang nonton drakor juga. Drakor itu apa sih nak? Drama Korea. Oh iya. Suka ya. Siapa sih favoritnya? Lee Min Ho. Lee Min Ho. Oh, ganteng ya? Ganteng. Ganteng kali. Berarti suka ya dengan Korea ya?
Jadi memang ketika kita nonton Korea tuh memang ada sedikit apa gitu, memang seru kayak jadi gitu. penasaran terus-terusan, Kepingin, berarti continue kita ingin nonton aja terus-terusan gitu ya. Memang ibu ada juga sih istilahnya ngedengar gitu ya, kalau memang udah nonton Korea itu kan dia banyak ya episodenya ya. Itu drama atau kayak mana sih? iya Drama ya. Katanya sih kalau misalkan udah nonton itu kalau udah satu minta kedua gitu ya. Iya. Kalau kedua ketiga. Jadi kita nggak sadar yang bahwa waktunya sudah habis, sudah mau. Gitu ya. Nah, posisi orang tua di mana? Orang tua kadang udah tidur Bu. Udah tidur. Dia juga udah disuruh tidur tapi kadang nanti diam-diam aja gitu. Oh, jadi orang tua ini nggak tahu ya. Berarti di sini ada dua nih permasalahannya ya. Yang pertama main HP, yang kedua dengan orang tua. Adik tidur dengan siapa? Tidur sendiri. Tidur sendiri, satu kamar sendiri. Adik kan punya kakak kan? Punya kakak. Jadi kakak di kamar atas. Oh, kakak di kamar atas, berarti adik di bawah ya. Orang tua di mana nak? Dekat kamar adik? Di ruang belakang. Di ruang belakang. Dekat nggak dengan kamar adik? Enggak ya. Ada pintunya. Oh, ada pintunya. Maksudnya agak ke belakang gitu ya. Jadi kalau misalkan adik di depan tuh orang tua nggak tahu ya, kalau udah disuruh tidur ya udah. Perasaan orang tua anaknya udah tidur gitu ya. Diam-diam aja, nggak gede-gede suara, nggak kedengeran. Oh gitu. Jadi ini kebiasaan adik ini kan orang tua juga ngelihat kan kalau misalnya semester kemarin adik kan nggak pernah terlambat nih. Nah akhir-akhir ini belakangan ini sadar nggak sih orang tua bahwa adik ini udah ada permasalahan nih dengan terlambat ini? Pernah nggak ditegur? Mama kemarin marah lah itu, dimarahin karena telat bangun, udah dibangunin nggak bangun, akhirnya telat sekolah. Diburu-buru sekolah karena udah telat. Wali kelas sudah pernah nggak nelpon orang tua atau apa gitu? Udah. Karena telatnya udah beberapa kali, jadi udah telepon. Oh iya. Tapi belum sampai ini ya, cuma pemberitahuan seperti itu aja. Mama Jadi kayak suruh tidur lebih cepat itu sekarang. Tapi adik kan diam-diam, jadi nggak ketahuan. Oh, nggak ketahuan. Nah orang tua tahu nggak permasalahan adik ini karena mama beli HP baru? Mau tahu? Tahu. Karena kan adik lalainya waktu pas udah ada HP ini. Oh gitu ya, orang tua berarti udah paham nih ya permasalahan di HP ya. Nah kalau misalkan kegiatan nih, kalau misalkan dari pagi kan sampai siang di sekolah, sorenya kayak mana mak? Sorenya pulang sekolah langsung ke HP. Buka HP juga. Jadi di depan orang tua juga seperti itu? Enggak, di depan orang tua langsung masuk kamar. Oh langsung masuk kamar, cuma orang tua tidak terlalu ini ya, terlalu peduli kali. Karena kakak dari kamar ya. Mama kerja juga nak ya? Iya. Ya bapak juga kerja ya. Nanti kakak kalau misalnya pulang sekolah ya udah kayak gitu ya, di rumah sendiri bisa seperti itu ya. Nah kalau malam kan mama udah pulang kerja. Paling duduk sebentar sama mama, habis itu masuk kamar Masing-masing ya, paling disuruh belajar udah kayak gitu. Pikirannya kan berarti pemikiran orang tua nih adik masih kayak kemarin, apa yang disuruh ya itu. Jadi ketika wali kelas nelpon pun kayaknya orang tua belum menangkap ini, belum serius sekali. Karena pikir adik emang betul tidur. Iya, paham. Jadi di sini apa permasalahannya nak? Karena terlambat ke sekolah karena main HP. Terus juga orang tua nggak tahu kalau misalkan adik itu belum tidur. Lalai nonton juga. Lalai nontonnya, lalai dengan drakor ya. Nah di sini coba kita simpulkan apa nih yang jadi masalah adik? Karena terlalu lalai. Kalau perbandingan yang terdahulu nih, dulu kan istilahnya cuma HP untuk nelpon ya, jadi HP udah habis nelpon udah di situ aja. Jadi HP tidak menjadi prioritas dulu ya, cuma nelpon ini saya nelpon mama atau siapa gitu yang penting-penting aja ya. Nonton TV bentar udah. Ya sebatasnya aja. Jadi sekarang permasalahan di HP. Jadi dibeliin HP sama orang tua yang baru, jadi permasalahan baru ya. Iya. Nah kemudian yang kedua, orang tua tidak tahu bahwa pengawasan. Iya, berarti jadi di sini salah orang tua. Enggak, salah saya. Iya. Jadi dari perilaku ini menimbulkan apa nak? Bukan perilaku yang buruk. Iya, maksudnya efeknya apa? Jadi sering telat ke sekolah. Iya, jadi terlambat ke sekolah, keseringan terlambat ke sekolah. Iya. Kalau kita keseringan terlambat ke sekolah seperti ini, efeknya apa lagi nak? Jadi belajar jadi enggak efektif. Enggak efektif ya. Ya.
Kemudian sebelum yang nggak efektif ini kan ada tadi apa dengan guru, iya. Sering ditegur. Iya, jadi sering ditegur sama guru, ya. Kemudian yang wali kelas juga, iya. Iya. Jadi ada beberapa permasalahan di sini. Pada akhirnya adalah, iya, ini kan kita mencari solusi. Iya. Nah, pada akhirnya kalau misalkan perilaku ini tidak berubah, maka apa yang akan terjadi? Menimbulkan efek buruk. Iya, nilai turun. Maka siapa rugi? Adik. Nah, jadi di sini Adik udah paham ya, di mana letak permasalahannya ya. Ya, coba Adik sebutkan apa aja. Yang pertama karena main HP. Yang kedua juga orang tua nggak tahu diam-diam. Terus lalai sama drakor. Itu ya. Efek yang ditimbulkan apa tadi? Jadi sering tugas jadi belajar jadi nggak efektif. Terus sering dicari-cari sama wali kelas. Iya, enak nggak dicari-cari sama wali kelas. Ya, kemudian ditegur kayak gitu nggak enak ya. Nilai juga turun. Nah, ibu tanya dulu, apakah ini akan mau ada seperti ini terus-terusan? Nggak mau. Ada yang dulu dengan ada yang sekarang berbeda, nak ya? Iya. Jadi ini yang akan kita coba selesaikan. Ya, maksudnya. Tapi di sini Ade harus berjanji, yang membuat langkah-langkahnya pun nanti Ade, ya, bukan ibu. Ya, karena yang akan menjalankan siapa, nak? Ade. Nah, maka di sini dari identifikasi masalah yang kita simpulkan tadi ada beberapa nih, ya kan? Ada dari HP, kemudian orang tua nggak paham. Sebenarnya tujuan orang tua beli HP itu kan bagus, ya kan? Biar memudahkan, salah satunya memudahkan kamu belajar, mencari bahan, kan seperti itu ya kan. Kemudian kan karena kemarin kita daring, jadi kemarin daring orang tua memfasilitasi biar memudahkan. Tapi kalau sekarang kita melihat ini salah. Nah, jadi efeknya terlambat ya. Jadi efeknya ketika terlambat, nilainya bermasalah, suka dipanggil guru, nilainya bermasalah, takutnya kalau nggak kita selesaikan berefek ke nilai akademik nantinya. Nah, syukurnya ini baru dan wali kelas langsung melapor ke ibu, kemudian kita lihat seperti ini. Jadi di sini kita buat kesimpulan kita akan menggunakan metode behavior dengan teknik kontrak perilaku. Ya, di situ nanti ada di mana ada pernyataannya, ada langkah-langkah harus kita selesaikan, kemudian apa yang sejauh mana kamu bisa sanggup menyelesaikannya, kemudian ada rentang waktu yang akan kita sepakati, kemudian ada rewardnya, ada punishmentnya, sanksinya maksudnya ya ketika kakak nggak bisa menyelesaikannya. Nah, yang terakhir nanti baru kakak buat surat kontrak perilakunya ya. Nah, di sini kan kita udah jelas tadi permasalahan apa kayak gitu, menjadi permasalahan kita ini apa. Nah, sekarang ibu mau dengar menurut adik. Nah, dengan permasalahan yang begitu, kok dibilang ribut nak permasalahannya? Karena kita buat ribut ya. Sebetulnya kalau iya, kalau misalkan menggunakan HP seadanya saja, masalah ini kayak nggak muncul, ya kan? Jadi coba deh, sekarang kita buat batasan sedikit ya, biar mudah nggak ya? Coba Ade tulis. Tadi kan permasalahan di mana? Iya, secara umum aja. Udah, buat dalam kurung di sini apa sering tampak gitu. Karena hati. Iya, sering nonton drakor ya. Orang tua tidak mengetahui. Ya, itu jelas ya. Nah,
Di sini kakak buat biar ingat nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan apa. Untuk mengubah ini nak ya. Iya, yang mana tadi? Terlambat. Iya, langkah-langkah kita tempuh apa? Coba. Pasang alarm. Ini kan kalau pasang alarm berarti kakak kan terlambat bangun. Nah, yang di sini jadi permasalahan kenapa kakak terlambat? Jadi di sini permasalahannya adalah di HP. Jadi yang harus kita benahi dulu bagaimana menggunakan HP. Iya, berarti langkah-langkahnya menggunakan HP dengan bijak. Iya. Mengurangi ini nanti biar dibicarakan Kak ya. Ya, kemudian apa lagi? mengurangi nonton drakor. Berarti kan ini udah masuk ke sini dengan menggunakan HP. Boleh juga ditulis terus biar kakak hafal nanti ya. Biar jelas kan di sini apa yang harus kakak lakukan nanti di rumah. Jadi catatan khusus ya Kak ya. Mengurangi nonton drakor. Nonton drakor tuh kita kan itu refresh ya, maksudnya untuk menyenangkan ketika kita capek dan apa, bukan itu tujuan khususnya. Jadi di situ berarti kakak istilahnya untuk kesenangan sesaat. Jadi tidak menonton itu dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Paling nonton 1 jam, habis itu tidur. Harus di apa ya? Memanajemen waktunya harus bagus. Ya, berarti langkah-langkahnya lain apa lagi? Beritahu orang tua. Iya, berarti di sini harus kita libatkan orang tua untuk yang mengatur kakak, ya. Oke. Berarti orang tua harus kita, melibatkan orang tua dalam Dalam penggunaan HP. Iya. Maksudnya bisa ditahan sebentar sama orang tua di jam berapa boleh kakak gunakan ya, gitu ya. Oke, apalagi menggunakan HP dengan bijak. Nah di sini baru kita lihat ke sekolah pun kan dari sini kalau ini nanti sudah baik, sudah istilahnya sudah maksimal. Jadi di sekolah di terlambat itu juga bisa di sini. Jadi dipasang alarm pun bisa waktu terlambatnya itu, maksudnya di paginya itu ya. Berarti di sini juga orang tua harus dilibatkan bangun pagi ya untuk membangunkan kakak pagi gitu. Boleh. Apalagi? Kalau misalkan menyuruh teman untuk miss call itu. Meminta teman untuk miss call kakak. Biar cepat bangun kalau pagi. Berarti ini ya, selain kita istilahnya HP yang harus kita manajemen sebaik mungkin untuk membiasakan kakak jangan terlambat bangun lagi, berarti kita libatkan kawan juga gitu ya. Kawan dekat kakak yang di kelas, satu kelas. Ada yang satu kelas, ada yang satu kelas. Iya, yang mau nanti yang bisa kita minta tolong siapa? Yang satu kelas. Siapa namanya? Yara. Oke, buat di sini. Ini nanti kita libatkan si Yara juga ya. Buat nama dia. Ini kan teman kelas Yara untuk miss call. Si Yara ini tidak pernah terlambat kan? Iya, Enggak terlambat. Berarti memang Rajin ya, anaknya rajin ya. Padahal kawan-kawan Ade rajin-rajin loh. Padahal memang pada dasarnya rajin nak ya. Akhir-akhir ini aja ya. Selain kita melibatkan teman, ada yang lain tidak? Ini apa aja?
menggunakan HP dengan bijak dan seperlunya, mengurangi nonton drakor, melibatkan orang tua dalam penggunaan HP. Kemudian memasang alarm, melibatkan orang tua saat bangun pagi, melibatkan teman sekelas Yara untuk memiskol atau menjadikan alarm untuk ini ya. Oke. Jadi ini langkah-langkah yang akan kita tempuh ya, Adi ya. Jadi jelas di sini ya. Coba Adi sebutkan. Yang pertama menggunakan HP dengan bijak dan seperlunya. Yang kedua mengurangi nonton drakor. Yang ketiga melibatkan orang tua dalam penggunaan HP. Yang keempat memasang alarm. Yang kelima melibatkan orang tua saat membangunkan pagi. Dan yang terakhir melibatkan teman sekelas untuk membangunkan atau sekolah. Kan di sini Adi kan punya kakak. Apakah kakak nggak kita libatkan juga? Kakak kuliah atau kayak mana? Iya, kuliah. Kakak udah kuliah ya. Tapi dia kadang telat bangun juga. Oh, terkadang telat bangun juga karena dia kuliah ya. Maksudnya ini habis sholat subuh tidur lagi gitu kan. Paling jam 9 dia kuliah atau jam berapa. Oh, beda jadwal ya. Iya, beda. Enggak, maksudnya gini, walaupun kakak enggak seini apapun kan setiap sholat subuh kakak kan suruh bangunkan Yara. Adik. Bisa? Bisa. Boleh juga buat di sini. Melibatkan kakak. Kita minta tolong juga gitu. Dekat kan dengan kakak? Dekat. Boleh dalam membangunkan. Karena ini harus dibiasakan dulu ya nak ya. Ini jelas ya. Berarti ini ada beberapa orang yang kita libatkan nak ya. Ada siapa aja? Ada orang tua, ada teman sekelas sama kakak. Jadi di sini kita senak langkahnya menggunakan HP seperlunya, mengurangi nonton drakor, melibatkan orang tua dalam penggunaan HP, memasang alarm, melibatkan orang tua saat bangun pagi, melibatkan teman sekelas Yara ya untuk memiskol atau membangunkan adik. Kemudian melibatkan kakak dalam membangunkan pagi. Ini hampir semuanya upaya akan kita lakukan untuk membantu adik keluar dari masalah ini ya. Oke. Nah, ini sepakat ya nak dengan langkah-langkah akan kita tempuh ya. Nah, kemudian kan kita udah sampai ke langkah nih. Keuntungan adik kalau misalkan nih Ibu tanya, untung nggak sih ketika misalkan terlambat itu berubah? Beruntung nggak adik? Beruntung ya, sangat beruntung ya. Kemudian juga sangat bermanfaat buat adik, ya kan? Untuk saat ini dan untuk masa depan ya. Kemudian di sini kan memang udah kita tulis nih beberapa langkah. Jadi sebelum kita membuat kita masuk ke tahap selanjutnya, jadi kita harus tentukan dulu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk kita menjalankan ini. Berapa lama adek? Mungkin 2 minggu atau kayaknya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu menurut adik ini bisa mengubah perilaku adik? Bisa. Kita coba upayakan pelan-pelan ya. Berarti kan tidak mungkin juga seperti membalikkan telapak tangan. Segala sesuatu itu butuh proses. Jadi di sini memang orang tua nih harus dilibatkan secara plak ya. Oke, berarti ini selama 2 minggu nanti kita akan lihat perubahan dari adik ya. Kemudian, nah ini kan ketika kita buat hal yang mau kita ubah, jadi memang ada istilahnya kayak penghargaan ya nak, ketika kita istilahnya udah sampai di tahap wow, aku bisa berubah dengan perilaku yang kemarin. Memang kayak ibu bilang tadi, pada dasarnya kemarin-kemarin ada tidak bermasalah dengan terlambat ini, tetapi ya karena faktor HP tadi ya, karena faktor HP itu yang memicu adik bisa seperti saat ini. Ini mungkin dalam hidup adik sendiri, di SMP pernah begini nak? Belum pernah juga ya. SD belum pernah. Jadi kan kayak istilahnya kayak iya hal baru tetapi luar biasa kan. Misalkan begitu perubahannya yang luar biasa masih ibu kayak gitu, kayak pecah telur gitu ya nak ya istilahnya. Makanya tadi pas pertama dengan ibu kayaknya kok takut pecat gitu ya, kok kayaknya berat nih masalahnya gitu ada ya. Oke. Nah jadi di sini memang harus ada
apa namanya, reward. Iya, reward terhadap diri kita sendiri, untuk penghargaan terhadap diri kita sendiri ketika kita mencapai perubahan perilaku tersebut. Nah, coba Adi sebutkan apa sih? Kalau Ade sih palingan liburan sama keluarga aja. Mau liburan Mau dengan keluarga. Berarti itu adalah bentuk penghargaan Ade ya, ketika bisa mengubah perilaku tersebut. Kepinginnya berlibur ya, berlibur dengan orang. Boleh ditulis di sini. Nanti liburan dengan keluarga ya. Oke. Kemudian, nah kalau misalkan nanti kan mudah-mudahan ya, kita kan memang maunya ini kan terlaksana gitu lah ya. Nah di sini Ibu juga mau apabila hal yang kita harapkan ini tidak terlaksana. Nah sanksinya yang harus kita sepakati di sini apa? Disita HP. Berarti disita HP ya? Uang jajan juga. Disita HP dan pemotongan uang jajan. Ini mau dua-dua atau satu aja? Dua-dua. Berarti memang kepingin kali berubah ya? Oke. Kemudian tuh permasalahannya memang di HP ya? Sanksi. Ya, sanksinya disita HP dan dikurangi uang jajan. Susah kan? Susah nggak sih kalau uang jajan dikurangi? Kalau istilahnya Ade dalam sehari ya nggak lihat HP kayak mana? Ya ada yang kurang gitu. Kayak ada yang kurang. Iya, seperti ada yang padahal baru nak ya? Iya. Maksudnya belum yang lama kali kamu istilahnya dengan HP itu ya, karena kan di kelas 1 enggak seperti ini ya, di kelas 2 aja yang ibu lihat seperti ini. Jadi ini ketergantungan luar biasa juga ya. Kemudian uang jajan, ini nggak apa-apa nanti dikurangi uang jajan. Nggak apa-apa. Karena dia juga sering, misalkan dikasih uang jajan nanti ada ambil duitnya beli paket. Oh gitu, untuk paket Paket HP. HP. Berarti ini ya memang totalitas sekali udah ke HP itu ya. Mau jadi artis Korea nak ya? Iya. Enggak. Oke. Nah, di sini kita sepakat nak ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubah perilaku Ade? Coba Ade sebutkan dari permasalahan yang pertama, kemudian langkah-langkah apa, kemudian rewardnya apa, sanksinya apa. Nah. Permasalahannya karena sering terlambat di sekolah disebabkan karena dia sering main HP. Iya. Terus juga sering nonton drakor sampai lupa waktu. Iya. Habis itu sering sembunyi-sembunyi nggak diketahui orang tua. Misalkan terus langkah-langkahnya yang pertama menggunakan HP dengan bijak dan seperlunya aja. Iya. Terus Enggak, itu tanya dulu yang bijak tuh gimana sih nak? misalkan pakai HP itu cuma untuk buat PR aja, cari PR. Bukan yang penting-penting untuk informasi sekolah. Iya, kalau misalkan kita ngechat teman atau buka IG sebentar bisa nggak? Bisa. Karena kan kita juga perlu. Iya, berarti di sini bijak ya. Kemudian yang Terus kedua, mengurangi nonton drakor, melibatkan orang tua juga dalam penggunaan HP. berarti kontrol orang tua ya. Iya, berarti kita di sini melibatkan orang tua. Kemudian, Terus karena dia sering bangun telat, jadi pasang alarm. iya. Terus melibatkan orang tua juga waktu bangun pagi. Melibatkan teman sekelas untuk miss call gitu. Untuk miss call. Terus yang terakhir suruh bangunkan sama kakak. Iya, berarti di sini kakak juga dilibatkan ya. Jangan diabaikan sama kakaknya, ya. Kan kayak dia bilang tadi, deket kan dengan kakak. Mungkin memang jadi kawan cerita juga nanti kan, banyak bercerita kan dengan kakaknya. Oke. Nah, kemudian nih Untuk rewardnya enggak, sebelum reward tadi berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk 2 ini? minggu. 2 minggu. Berarti 2 minggu itu kita Langkah-langkah. ya oke. Dalam menerapkan langkah-langkah ini mudah-mudahan dalam 2 minggu itu kita berhasil ya. Oke. Kemudian Terus untuk rewardnya kalau dia berhasil, dia mau liburan sama keluarga. sama keluarga ya. Tapi kalau misalkan nggak tercapai, sanksinya disita HP sama dikurangi uang jajan.
Oh iya, berarti jelas ya di sini. Ini jelas Ade yang membuat keputusan, kesalahannya di mana, permasalahannya di mana, kemudian langkah-langkahnya apa, kemudian berapa lama kita butuhkan, dan kemudian sanksinya apa, dan rewardnya apa dan sanksinya apa. Jelas ya nak di sini ya. Nah, ini siapa yang buat? Ade. Berarti ini harus Ade menjalani. iya ya, harus dijalani dalam artian kita untuk membuat perilaku Terlambat ke sekolah. Mudah-mudahan di sana ya. Sepakat kita? Sepakat untuk membuat perilaku tersebut ya. Nah, jadi Bu rasa ini sudah sampai di hal yang memang kita tentukan. Ya, sebelum kita akhiri, jadi alangkah bagusnya memang kita harus tulis di kontrak perilaku. Nanti kan kita ada kontrak perilaku, jadi itu jadi pegangan kita berdua ya. Ini nanti boleh Ade bawa pulang, Ade tulis sebagus mungkin, kemudian ditempel di kamar kayak gitu ketika ingin berbuat. Oh ingat ya, seperti itu ya. Kemudian ada hal yang ingin dicapai ya. Nah, sebentar ya, Ibu ambil ini dulu. Oke, nih ya, seru. Buat nama, oke, ada tanggal. Semuanya iya, buat namanya dulu. Sama-sama. Iya. Ini tambah, ini tambah. 20. Ini Ibu tanda tangan nak ya. Ini jelas ya. Di sini ada nama Ade, kemudian ada tanggalnya, kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan, ya, seperti kita sepakati tadi.
kemudian ada nama ibu di sini, ada nama adik konseling ya. Kemudian usaha yang akan dikatakan berhasil jika saya sudah tidak terlambat ke sekolah lagi ya. Kemudian apabila saya berhasil ya rewardnya dapat liburan. Kemudian tanggal berakhirnya jelas di sini. Kemudian di sini ada nama adik, kemudian ada nama ibu. Jelas nak ya? Kita sepakat dengan ini ya. Nah, kemudian ini nanti bisa adik. Nah, ibu rasa apa yang bisa adik simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Yang bisa disimpulkan itu kalau kita bermain HP jangan terlalu lalai dengan hal-hal yang tidak penting kayak main HP, lupa waktu, nonton drakor sampai lupa waktu, akhirnya berefek pada diri adik sendiri. Apa efeknya? Jadi telat ke sekolah, Iya. nilai pun turun, terus sering buru-buru pun jadi kayak mana ya, wali kelas pun jadi capek juga gitu, asik nama adik-adik aja. Iya. Nggak enak juga ya. Oke. Kan kita udah siap nih dengan apa yang harus kita lakukan, dari permasalahannya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan apa, kemudian rewardnya apa, kita udah siap nih. Nah, sebelum kita akhiri, ibu mau tanya dulu kesan adik mengikuti konseling individual ini apa? Senang karena adik bisa dapat pencerahan gitu, dapat solusi dari masalah adik. Semoga cepat bisa tertangani, terus adik juga udah nggak telat lagi ke sekolah gitu. Iya, mudah-mudahan bisa terselesaikan nak ya. Jadi tujuan kita cuma satu, biar terselesaikan. Ada nggak sih ini perasaan plong kan? Iya. Ya, perasaannya lega ya dengan apapun yang kita dapatkan hari ini gitu. Jadi kan pertama dia takut jahat, kayaknya kesan kayak mana serem kalau mereka dipanggil. Nah, kalau kayak gini udah biasa aja, udah plong. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sepakati hari ini betul-betul bisa terus laksanakan ya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri ini ada juga nih satu lagi harus adik selesaikan evaluasi. Tolong diisi evaluasinya ya. Si dua. Iya, konseling. Konseling individual ini. Ini ibu nggak mau tahu, jangan nanti ibu pengaruhi, adik aja yang nulis kayak mana tanggapan adik ya. Maksudnya jangan ini. Apa yang adik rasakan ya ditulis di situ ya.
Iya ini kita senang ini ya. Tinggal cantik aja. Udah semuanya nak ya. Jadi di sini Bu rasa apa yang menjadi permasalahan Ade bisa selesaikan dengan langkah-langkah yang kita ambil tadi, dengan kesepakatan kita berdua. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi sesuatu hal yang perubahan nanti Pak Ade ya. Tujuannya cuma satu, yaitu merubah perilaku Ade yang kemarin ini yang terlambat menjadi perilaku lebih baik ya. Kemudian tidak ada lagi panggil wali kelas ya. Kemudian tidak ada lagi dipanggil guru-guru, ditegur sama guru dengan permasalahan yang sama ya. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan ini betul-betul sudah berubah ya. Walaupun tidak bisa berubah secara drastis, tapi ada perubahan perilaku tersebut ya dia. Kemudian nah di sini kan tadi takut tuh jumpa dengan ibu karena LDK. Ruang ini tetap terbuka kapanpun Ade mau konsul dengan ibu. Nah kemudian nanti 2 minggu ke depan kita akan melihat lagi perubahannya bagaimana. Ibu akan lihat rekap, kemudian ibu akan konsul dengan wali kelas, dan 2 minggu lagi ibu akan panggil lagi Ade ya. Berarti nanti pertemuan kita di 2 minggu depan. Paham ya Ade ya? Nah, lebih kurang di 2 minggu depan ya. Berasa gitu aja. Terima kasih Ade sudah kesini, jadi nggak usah takut kalau kesini ya. Dan itu aja Pak Fili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan balik ke kelas nak ya. Dan